Hai, Rizky di sini. Kalau kalian mau beli Smart TV itu biasanya ngeliatin apa sih? Apakah panelnya, atau harganya, atau kualitas speakernya? Hari ini yang datang ke studio kita adalah sebuah Smart TV dari Panasonic yang kata mereka suaranya itu nggak kayak speaker TV biasa lah. Tapi apakah emang benar? Inilah Panasonic HX730. Dimulai dari boxnya dulu, mengeluarkan TV dari dalam boxnya ini sebenarnya lumayan gampang. Dari dalam boxnya, selain dari TV-nya itu sendiri, kita juga diberikan 2 kaki penyanggah, buku petunjuk, kartu garansi, dan remote dari TV-nya. Ngerakit TV ini juga lumayan gampang, di setiap kakinya ada 2 sekrup yang mesti dipasang, dan di kakinya ini juga ada petunjuknya apakah yang ini kanan atau kiri. Jadi kita nggak mungkin untuk ketukar. Saat diangkat, gue menyarankan untuk diangkat oleh 2 orang aja dan ngangkatnya itu di bagian bawahnya karena bezel yang sangat tipis itu takutnya rentan kalau misalnya TV ini mau dipegang dari samping. Setelah ditaruh, ternyata boleh juga ya desain TV-nya. Bezelnya tipis, kakinya juga kokoh karena terbuat dari metal. Bagian speaker yang ada di bawahnya ini adalah satin dan remote-nya juga udah Smart TV banget. Panel dari TV ini sendiri sudah 4K dan support sampai HDR10 juga. Panelnya adalah IPS, jadi viewing angle-nya itu luas banget. As expected dari sebuah TV sih. Color gamutnya juga tinggi, mereka klaim kalau sRGB-nya ada di sekitar 90%-an, tapi saat kita tes menggunakan Spider, ternyata sRGB-nya sampai 100%. Adobe RGB dan DCI P3-nya juga ada di sekitar 70%-an, jadi udah vivid banget lah warnanya. Walaupun memang buat sebuah TV, angka ini termasuk standar. Melihat ke bagian belakang, di sini ada 2 USB port, LAN port, antena port, 3 HDMI port, dan 1 audio combo jack di bagian kiri TV-nya, sementara power port ada di sebelah kanan. Melihat ke UI di TV-nya, ini standar Android TV banget, ada sedikit noticeable lag yang kerasa, tapi masih oke lah buat sebuah TV, dan channel di depannya juga bisa kita customize juga dengan gampang. Kerennya, saat kita konekin Bluetooth controller kita ke TV ini, kita bisa pakai controllernya buat navigasi di menu UI-nya. Dan selain itu, karena TV ini juga sudah Android TV, jadi bisa dipastikan kalau semua aplikasi Play Store yang mendukung Android TV pasti bisa dimainkan di sini. Buat membuktikan, kita nyobain install PPSSPP buat main Persona 3 Portable, dimana pertama itu kita susah banget buat mindahin file ISO PSP-nya sampai-sampai videographer kita ketiduran. Tapi saat bisa, perjuangan tadi itu worth it sih. Jujur ada kepuasan tersendiri saat berhasil mainin Persona 3 Portable di dalam TV. Walaupun memang speednya nggak bisa nyentuh 100%, apalagi saat animation Personanya itu keluar. Buat remote-nya, desainnya ini cenderung standar seperti remote Smart TV pada umumnya, kecil, tipis, dan ada tombol instan YouTube dan juga instan Netflix. Dan kalau misalnya buat ganti-ganti baterainya, itu juga gampang. Tinggal slide aja bagian belakangnya dan slot baterai 3A-nya ada di bagian belakang. Selain dari performa dan kualitas layar, kita masuk ke fitur andalan dari TV ini, yaitu speakernya. Speaker dari TV ini mempunyai fitur DBX TV yang katanya bisa membuat audionya terdengar lebih jernih dan juga separationnya lebih kerasa. Kalau dari hardware-nya sendiri, sebenarnya speaker ini ada 2, left dan right, masing-masing 15 watt, jadi total adalah 30 watt. Dan ternyata, bener aja, suaranya bagus banget kalau kita bandingkan dengan speaker TV yang lain. Bassnya kerasa, dan apabila kita kencengin suaranya, itu juga suaranya nggak akan cempreng. Fitur DBX TV ini juga kerasa apabila kita lagi ganti-ganti volumenya, maka mode suara akan ada di bagian atas yang berarti kita bisa ganti-ganti mode suaranya itu kapanpun dan semudah itu. Jujur suara dari speakernya ini bagus banget, bahkan apabila mau dibandingkan ke TV di harga 13 jutaan sekalipun, ya dia masih bagus dan masih bisa bersaing. Selain itu, TV ini juga punya fitur audio link yang tombolnya warna hijau ini, dimana kalau dipencet maka akan ada 2 fungsi yang muncul, antara TV-nya ingin dikonek ke Bluetooth speaker atau TV-nya itu sendiri yang akan menjadi Bluetooth speaker. Keren juga ya, ternyata bisa ngejadiin TV-nya itu speaker kalau misalnya kita lagi mau sambil main HP. Salah satu kekurangan TV ini yang gue notice adalah saat gue muter video di aplikasi video, saat ads-nya muncul, gue nggak bisa skip ads sama sekali pakai remote-nya, dan ini masih menjadi isu sampai sekarang.
Sebagai sebuah smart TV di harga 8 jutaan, TV Panasonic ini udah cukup banget kalau misal mau dipakai nonton TV biasa, nge-YouTube, dengerin Spotify, Netflix juga enak, main konsol juga enak loh. Kita nyobain main game RDR 2 di Mini ITX gua dan juga Monster Hunter di Nintendo Switch. Di sini gambarnya vivid banget. Walaupun belum se-vivid TV punya gua sih. Tapi gini, di harga 8 jutaan, panelnya ini udah bagus banget. Speakernya juga gua nggak yakin di harga segini kalian bisa dapat yang kualitasnya lebih baik, walaupun sayangnya resolusi 4K di sini hanya sampai 30 Hz aja, dan apabila kalian mau yang sampai 60 Hz ya terpaksa harus menurunkan resolusinya. Tapi kalau misal mau memakai TV-nya hanya untuk nonton film 4K ya nggak apa-apa, karena film sendiri paling hanya sampai 25 fps-an. Buat tarikan dayanya sendiri, sebenarnya gue belum pernah yang namanya ngecek tarikan daya dari sebuah TV, jadi gue nggak ada komparasi. Tapi gue kaget banget, ternyata TV ini hanya narik daya sampai 3,1 watt aja. Gue nggak tahu apakah TV lain juga setara dengan TV ini, apa enggak tarikan dayanya, tapi TV Panasonic ini sudah sangat efisien buat sebuah TV 50 inch dengan resolusi 4K. Jadi intinya, dengan kualitas panel dan kualitas speaker yang ada di HX730 ini, ya memang dia cocok di harga 8 jutaan. Walaupun memang ada beberapa TV yang harganya 5 jutaan atau 4 jutaan dengan ukuran 50 inch dan resolusi 4K juga ada. Cuman ya kualitas panel dan kualitas speaker nggak bisa bohong lah. Dan juga kalau misalnya kalian tanya apakah TV ini ready dengan next gen konsol seperti PS5 dan juga Xbox Series X, memang TV ini sayangnya hanya bisa 4K itu di 30 Hz. Kalau misalnya mau Full HD ya dia di 60 Hz. Jadi kalau misalnya mau gaming gue sarankan di Full HD aja yang bisa dia 60 Hz gitu, 60 fps. Kalau misalnya di 4K ya dia 30 fps aja. Tapi kalau kalian nyari sebuah TV TIVI yang nonton film aja di 25 fps-an, TV si Panasonic HX730 ini udah lebih dari cukup. Jadi paling itu aja review dari gua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa taruh aja di komentar di bawah. Terakhir, gua Rizky. Jangan lupa untuk kasih video ini like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka, stay safe.